Karena ini masalahnya, Xiaoer, haruskah kita pergi ke klan Xiao dulu? Tanya Xiao Feng. Sepertinya memang begitu, jawab Xiao Xiao. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Wu Li dan yang lainnya, keduanya bergegas ke Feng Cheng Xiaomen, dan Wu Li dan yang lainnya kembali ke Akademi Canaan. Di dalam kota Maple, Xiao Yu, Hu Jia, dan Wu Hao semuanya memiliki wajah yang tenang. Orang-orang dari klan Ling ini tidak lemah. Mereka adalah selusin Douzong, dan beberapa dari mereka adalah Douzong di atas 5 bintang. Do Huang juga banyak. Tampaknya dalam 2 tahun terakhir, The Ling Clan benar-benar mengalami kemajuan di wilayah titik hitam. Tapi siapa yang tahu jika mereka masih memiliki kartu Hall? Di pihak mereka, meskipun ada banyak orang di klan Xiao, termasuk 3 dari mereka, 5 tetua klan Xiao juga Douzun, tetapi kebanyakan dari mereka berada di bawah bintang 5. Do Wang, Do Huang, dan Do Zong berbeda, hanya ada beberapa orang. Tampaknya klan Ling berencana untuk mengambil kesempatan ini untuk mengambil alih klan Xiao secara langsung. Ujar Hu Jia. Klan Ling, jika kalian ingin mengambil alih klan Xiao, itu tidak mudah. Kalian harus bersiap untuk berperang. Jangan berpikir bahwa jika master sekte kami tidak ada, kalian keluarga tak tahu malu dapat menggertak kami sesuka hati. Gumam penatua klan Xiao tampak marah. Orang-orang yang dipanggil klan Ling, ketika mendengar kata panatua klan Xiao, ekspresi mereka memucat, tetapi mereka segera pulih, dan mereka tidak mundur. Selain itu, Xiao Yan belum muncul selama bertahun-tahun. Siapa yang tahu di mana dia berada? Yang Fan, Anda hanya menunggu master klan Anda untuk menyelamatkan Anda. Apakah Anda akan hidup ketika dia tiba? Ujar orang-orang klan Ling. Dasar orang-orang rendahan, ujar Wu Hao mengutuk dengan suara rendah. Hari ini, klan Xiao akan dicuci dengan darah. Hari ketika klan Lingku mendapatkan kembali dirinya sendiri akan datang. Jawab orang-orang klan Ling. Orang-orang dari klan Xiao mengikuti perintah dan mengatur barisan. Yang Fan berteriak keras. Aku, panatua klan Xiao, seluruh anggota klan Xiao tidak akan takut mati. Ayo serang. Teriak Xiao Yu, Hu Jia, dan Wu Hao langsung menantang. Kekuatan Xiao Yu sendiri adalah Douzun bintang 2, dan sekarang dia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan saat dia bermain melawan Douzun bintang 5. Hu Jia adalah Douzun bintang 5, dan dia bertarung melawan Douzun bintang 5, dan kekuatannya sama. Wu Hao adalah Douzun bintang 8 yang bertarung dengan Douzun bintang 9 yang tinggi. Dia juga tampaknya berjuang, tetapi dia tidak dirugikan untuk saat ini. Di antara 5 tetua klan Xiao, tidak hanya Yang Fan yang merupakan Douzun bintang 5, keempat lainnya juga Douzun bintang 5. Kelimanya membentuk formasi untuk melawan klan Ling yang semuanya berbintang 5 dan ahli Douzun bintang 6. Jelas situasi ini juga tidak menguntungkan. 7 pusat kekuatan Douzong di klan Xiao dan 5 pusat kekuatan puncak Do Huang juga cukup berat melawan 12 pusat kekuatan Douzong dari klan Ling. Dalam pertempuran dengan yang kuat lainnya, seperti Do Huang dan Do Wang, klan Xiao memiliki keunggulan, dan tenaganya beberapa kali lebih banyak daripada klan Ling. Tapi secara keseluruhan, situasi di pihak klan Xiao jelas tidak menguntungkan. Semua orang dapat melihat bahwa kekuatan Douzong dan Douzun yang menentukan hasilnya. Selama kekuatan Douzun klan Xiao dapat dikalahkan, maka klan Xiao akan berakhir. Orang-orang di sini berada dalam pertempuran sengit, dan ada beberapa orang yang mengamati berdiri di atap tertentu. Tuan, apakah kita perlu mengambil tindakan? Ya, tunggu sebentar. Beberapa menit telah berlalu. Bos. Sudah waktunya, ayo kita ikut menyerang. Di udara, Xiao Yu terluka parah saat ini. Ketika Douzun bintang 5 hendak membunuhnya dengan langkah terakhir, sesosok hantu memblokir pukulan fatal, dan Douqi yang samar berkumpul dan membuat semua orang terpana. Sosok misterius itu segera memberikan pukulan berat kepada lawan Xiao Yu, dan sebelum lawannya memiliki kesempatan untuk mengumpulkan Douqi, dengan menggunakan keterampilan bertarung, sosok misterius itu bergegas ke arahnya lagi, siap melancarkan serangan mematikan. Setelah menyadari apa yang terjadi, Xiao Yu awalnya berpikir bahwa dia sudah mati, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan diselamatkan oleh seseorang. Meskipun mereka belum tahu siapa itu, Xiao Yu, Hu Jia, Wu Hao, Yang Fan dan yang lainnya semuanya menjadi lega. Saya hanya ingin bertanya kepada mereka yang tiba-tiba menyerang, teriak nafas yang kuat datang dari atas.
Yaitu seorang lelaki tua yang muncul di udara, wajahnya penuh amarah dan berkata, Suanyuan Yuluo. Keluarlah, tidak perlu bersembunyi dariku. Jelas, kemenangan akan segera datang, siapa yang tahu bahwa anggota keluarga Suanyuan telah keluar untuk ikut campur dalam pertarungan ini? Siapa yang tidak marah? Orang-orang yang dikirim dalam pertempuran ini adalah satu-satunya orang kuat dari klan Ling. Sekarang, setelah beberapa kedipan, mereka semua mati. Hal itu membuat orang-orang dari klan Ling semakin marah. Pria berbaju biru dan putih di atap mencibir. Bulan baru saja naik ke langit, dan sinar bulan perak memercik padanya, rambut biru esnya yang panjang tersampir di bahunya, dan matanya yang biru samar seperti genangan air yang dalam dan dalam tak terlihat. Dia melangkah ke dalam kehampaan, pria berambut panjang dengan warna biru es muncul di depan pria tua itu sambil tertawa kecil, dan perlahan mengangkat suaranya yang dingin, Patriark tua Ling Yu, kau telah membuat masalah, ujar pria berbaju biru dan putih. Kau juga telah mengacaukannya, jawab orang tua itu melompat marah. Suanyuan Yuluo, kamu menghancurkan klan Lingku, orang tua ini akan mengambil nyawamu hari ini. Ujar Patriark klan Ling. Itu tergantung pada apakah Patriark lama memiliki kemampuan untuk itu, jawab Suanyuan Yuluo. Wu Hao dan yang lainnya masih tidak tahu situasinya sama sekali. Melihat kedua orang ini, tidak akan ada aura seperti itu tanpa peringkat Douseng. Tiba-tiba semua orang menarik napas, Douseng. Kapan mereka memprovokasi atau berteman dengan Douseng, apakah itu musuh bebuyutan Xiao Yan, ataukah merupakan teman lamanya? Tanya orang-orang yang melihat kejadian itu. Kau berani mengancam tuan ini, hanya kamu seorang wahai orang tua, ujar Suanyuan Yuluo, suara itu penuh dengan penghinaan dan ejekan. Wahai kamu orang tua, kamu tidak memenuhi syarat untuk meminta tuan kami mengambil tindakan. Teriak suara dingin lainnya terdengar. Pada saat ini, 4 orang yang baru saja melesat sudah berdiri di udara. Tuan, serahkan orang ini pada kami. Kata-katanya penuh dengan main-main. Pria berambut panjang dengan warna biru es atau Suanyuan Yuluo membentuk bibirnya dan mengangguk. Serang. Mata lelaki tua itu sudah merah, dan dia hanya ingin menelan orang ini hidup-hidup, tapi mendengarkan kata-kata dingin itu, seluruh tubuhku gemetar lagi, ketakutan. Mereka berempat menatap lelaki tua itu dengan mencibir, tatapan mereka, seolah-olah mereka sedang melihat mainan. Dan kemudian menjawab ya, Suanyuan Yuluo. Pria tua itu memelototi Suanyuan Yuluo yang telah mendahuluinya dengan marah. Baru saja akan bergegas ke depan, dia diblokir. Lawanmu adalah kami. Tak lem setelahnya. Ketika Xiao Xiao dan Xiao Feng tiba di Fengcheng, pertempuran telah berakhir. Keduanya dengan ragu memeriksa medan laga yang baru saja selesai, dan saling melirik, dan melihat Xiao Yu dan yang lainnya yang terluka parah dan terluka ringan di satu sisi. Sepupu Xiao Yu. Xiao Xiao memanggil Xiao Yu, dan kemudian dengan cepat mengeluarkan ramuan dari cincinnya dan memasukkannya ke dalam mulut Xiao Yu, lalu mengeluarkan beberapa ramuan penyembuhan dan melemparkannya ke Yang Fan dan yang lainnya, dan berkata, selesai. Yang Fan tidak punya waktu untuk bertanya lebih banyak dan dengan cepat membagi rencananya kepada saudara-saudara klan Xiao. Xiao Xiao, Xiao Feng, kenapa kamu ada di sini? Xiao Yu bertanya dengan heran. Guru ingin aku datang, tapi sayangnya, sepertinya sudah terlambat. Ujar Xiao Xiao cemberut. Tapi sepertinya melihat keadaan ini klan Xiao menang dalam pertempuran ini. Xiao Xiao. Mendengar panggilan Xiao Yu, Wu Hao dan Hu Jia sama-sama menatap gadis berbaju hijau itu dengan mata terkejut. Putri Xiao Yan adalah Xiao Xiao, dan mereka secara alami mengetahuinya. Kamu adalah Xiao Xiao? Tanya Hu Jia. Xiao Xiao tersenyum dan berkata dengan cerdik, Bibi Hu Jia, Paman Wu Hao, apakah kalian baik-baik saja? Di depan orang asing, Xiao Xiao selalu acuh tak acuh, tetapi orang asing di depannya adalah teman ayahnya, jadi tentu saja dia harus bersikap sopan santun. Kekuatan nyata Xiao Xiao sekarang ditahan di tingkat Douseng bintang 1. Keduanya bisa melihatnya, tapi mereka mengerutkan kening lagi. Bukankah itu terlalu sederhana seorang anak Xiao Yan memiliki kekuatan tingkat Douseng bintang 1? Mereka tidak tahu kalau Xiao Xiao menekan kekuatannya. Ini putri Xiao Yan dan Medusa. Hu Jia tertawa dan memuji. Dia sangat terlihat seperti iblis di usia muda, itu bahkan lebih baik daripada Medusa, dan kekuatannya sangat menakutkan. Xiao Xiao tersenyum, dan Xiao Feng di samping bertanya, ada apa?
Menurut Wuli dan yang lainnya, seharusnya tidak terlambat bagi mereka untuk tiba. Apa yang terjadi sekarang? Kami tidak tahu, awalnya kami tidak bisa bertahan lama, tetapi kami tidak tahu dari mana beberapa orang kuat berasal dan membantu kami mengalahkan klan Ling. Ujar Wu Hao menjelaskan di samping. Apa ciri-ciri mereka? Tanya Xiao Xiao mengerutkan kening. 4 orang memanggil seorang pria dengan rambut panjang biru es sebagai tuan, dan patriark klan Ling memanggilnya Suanyuan Yuluo. Suanyuan Yuluo, itu dia. Tapi kenapa dia ada di sini? Ini adalah domain Noire, bukan Zhongzhou. Xiao Xiao melihat ke depan, berjalan menuju mayat Ling Yu, mengerutkan kening dan melihatnya, dan memang orang-orang Suanyuan Yuluo yang melakukannya. Saudaraku, Bibi Xiao Yu, aku akan pergi menemui teman lama. Ujar Xiao Xiao. Ketika Xiao Feng dan yang lainnya ingin berkata kepada Xiao Xiao, namun Xiao Xiao langsung pergi. Dan kini Xiao Xiao telah menghilang di langit malam. Xiao Xiao mengikuti napas Suanyuan Yuluo sepanjang jalan, dia bisa merasakan bahwa dia belum pergi jauh. Tuan, ada seseorang yang mengikuti kita, ujar Tianling, Di Luo, Riming, dan Yue Si semuanya merasakan kehadiran seseorang. Tuan, kami akan sembunyi dulu. Lalu mereka berempat menghilang. Dan kini tinggallah Suanyuan Yuluo berbaring santai di atap, dengan memandang bulan yang indah. Tiba-tiba Xiao Xiao terkekeh, melangkah ke dalam kehampaan, dan berjalan perlahan ke arah pemuda tampan yang berada di atap. Xiao Xiao menatap wajah tampan tersebut dalam beberapa saat, dan duduk di sampingnya dengan acuh tak acuh, sambil menikmati bulan juga. Sedangkan Suanyuan Yuluo menutup matanya sebelum Xiao Xiao mendekat, serta merasakan napasnya dengan tenang. Akhirnya kau datang, ujar Suanyuan Yuluo. Ya, Luo, apakah kamu merindukanku? Jawab Xiao Xiao dengan jantung berdetak kencang, dia berpura-pura tenang dan tersenyum. Ya, jawab Suanyuan Yuluo membuka mata birunya yang samar dan terus memandang bulan. Napas ambigu berputar di udara, dan Xiao Xiao bisa merasakan wajah Suanyuan Yuluo yang tersenyum dalam kata-katanya yang dingin. Kenapa kamu di sini? Tanya Xiao Xiao. Aku datang untuk menemuimu. Jawab Suanyuan Yuluo mengatakan yang sebenarnya. Xiao Xiao terdiam, dan melanjutkan kata-katanya, apakah kamu yang membunuh Sukuling? Setelah mendengar itu Suanyuan Yuluo tiba-tiba duduk, dan memperhatikan wajah kecil Xiao Xiao. Xiao Xiao dengan cepat menutup matanya, merasakan jantungnya berdetak lebih cepat, dan wajahnya merah merona. Melihat wajah kecil Xiao Xiao yang tampak malu-malu, Suanyuan Yuluo tersenyum dan dengan sengaja bertanya, Xiao Xiao, mengapa wajahmu begitu merah? Mendengar itu Xiao Xiao segera berbalik, dan terlihat lebih gugup. Dan berkata, kenapa udara di sini menjadi lebih panas? Lalu Suanyuan Yuluo tiba-tiba berbisik dan bertanya, Xiao Xiao, apakah kamu merindukanku? Merasakan panas di telinganya, Xiao Xiao dengan cepat membuka matanya dan duduk, dan berkata dengan panik, tidak. Xiao Xiao tiba-tiba merasa sedikit kesal, mengapa dia merasa bahwa dia tidak terlihat seperti dirinya di depan Suanyuan Yuluo, tidak peduli dia menghadapi siapapun, dia tidak akan pernah tersipu malu atau panik seperti ini. Apakah kau tidak merindukan aku? Tanya Suanyuan Yuluo mengulurkan tangannya dan menyentuh wajah Xiao Xiao yang memerah. Melihat tindakan Suanyuan Yuluo, Xiao Xiao membuka matanya lebar-lebar karena tidak percaya. Saat melihat wajah tampan di depannya, dia merasa telinganya semakin merah. Setelahnya Suanyuan Yuluo tersenyum tak berdaya, dan berbaring, dan kembali menikmati bulan. Setelah beberapa menit, Xiao Xiao tiba-tiba memikirkan sebuah pertanyaan. Luo, apakah kamu dari keluarga Suanyuan? Faktanya, Xiao Xiao tidak tahu banyak tentang Suanyuan Yuluo. Ketika mereka pertama kali bertemu, mereka hanyalah anak kecil. Xiao Xiao menyelamatkannya dan membawanya ke pavilion Xingyu untuk tinggal bersamanya selama lebih dari 2 bulan. Pada saat itu, rambutnya tidak sebiru es, tetapi putih keperakan. Dia hanya tahu bahwa namanya adalah Luo, 3 tahun lebih tua darinya. Ketika dia pergi, dia memberitahu dia bahwa nama lengkapnya adalah Suanyuan Yuluo. Kemudian, mereka hanya bertemu beberapa kali. Kini Suanyuan Yuluo datang menemuinya. Hidupnya sekarang tidak tahu pasti, 4 atau 5 orang yang setia kepadanya memanggilnya Tuan. Kekuatannya saat ini juga harusnya Douseng, tetapi tidak tahu beberapa bintang, karena Suanyuan Yuluo menekan kekuatannya.
Adapun keluarga Suanyuan, Xiao Xiao bahkan tidak mengetahuinya. Dia hanya menyebutkannya ketika dia mendengar Yao Lao berbicara tentang klan Ling lebih dari setengah bulan yang lalu. Sebelum itu, dia bahkan belum pernah mendengar tentang keluarga Suanyuan. Sebenarnya, masih banyak lagi di Zhongzhou yang Dai tidak ketahui. Suanyuan Yuluo mengerutkan kening ketika dia bertanya tentang ini tiba-tiba, dan berkata, "Ya. Saya dari klan Suanyuan," jawab Suanyuan Yuluo. "Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya?" Tanya Xiao Xiao kembali. "Kamu tidak bertanya," jawab Suanyuan Yuluo. "Ya, Xiao Xiao tidak bertanya tentang latar belakangnya waktu itu, dia selalu menganggapnya sebagai teman, satu-satunya teman di Zhongzhou selama 10 tahun. Tapi kamu kan bisa memberitahuku," ujar Xiao Xiao cemberut. "Tidak perlu, aku tidak memiliki hubungan yang baik dengan keluargamu," jawab Suanyuan Yuluo berkata ringan. "Apa yang tidak perlu, orang ini sangat menyebalkan," ujar Xiao Xiao mendengus sangat tidak puas. "Lalu kapan kamu akan kembali ke Zhongzhou?" tanya Xiao Xiao. "Dan kamu, apa rencanamu?" tanya Suanyuan Yuluo. "Kamu telah membantu memecahkan masalah klan Xiao, jadi aku ingin menekan kekuatanku dan pergi ke Canaan Chollege untuk tinggal di sana sebentar. Mungkin itu akan menyenangkan," ujar Xiao Xiao dengan mata cerah, dan dia memutuskan untuk menjadi seperti orang biasa. Dan menjadi murid akademi serta bekerja keras untuk berlatih, bagaimanapun, baik Zhongzhou maupun keluarga Xiao tidak membutuhkannya untuk saat ini. "Kalau begitu aku akan pergi dan melihat tempat itu juga," ujar Suanyuan Yuluo. "Untuk apa kamu pergi ke sana?" ujar Xiao Xiao bertanya dengan bingung dan terkejut. "Bermain," jawab Suanyuan Yuluo. "Benar-benar orang yang tak punya tujuan," jawab Xiao Xiao. Lalu keduanya bergegas kembali ke Xiaomen pada keesokan harinya. Faktanya, Xiao Xiao benar-benar tertekan dengan apa yang dilakukan Suanyuan Yuluo dengannya, karena dia berencana pergi ke Kanaan sendiri, dan ditambah lagi dia harus kembali ke klan Xiao. Karena dia akan bersama Xiao Feng untuk pergi ke Akademi Canaan, jadi apa yang akan dia lakukan? Gumamnya. Ketika keduanya kembali ke Xiaomen, mereka melihat Wu Hao, Hu Jia, dan lainnya. Xiao Xiao menyapa semua orang dan bertanya, di mana bibi Xiao Yu dan kakak sepupunya Xiao Feng. Guru Xiao Yu masih dalam pemulihan, dan Tuan Muda Feng masih di dalam ruangan. Jawab penatua yang Fan menjawabnya. Dia tahu identitas Nona Xiao Xiao dan Tuan Muda Feng, jadi dia menjawab dengan sedikit hormat, karena dia adalah anak dari Tuan dan wakil Tuan. Selama perang kemarin, Xiao Yu terluka parah. Xiao Xiao mengangguk, kemungkinan besar saudara Feng akan memasuki Jiuxing, dia merasakannya 2 hari yang lalu. Apa yang telah terjadi? Dia menemukan bahwa semua orang sepertinya menatap Suanyuan Yuluo di sebelahnya. Wajah Suanyuan Yuluo berangsur-angsur menjadi dingin. Karena apa yang paling dia benci adalah ditatap. Lalu dengan spontan Xiao Xiao terlihat kaget, karena dia sepertinya melupakan sesuatu. Yaitu memperkenalkan orang yang berada di sebelahnya. Perkenalkan, dia adalah Suanyuan Yuluo, dan jangan menatapnya. Karena Luo tidak suka ditatap, ujar Xiao Xiao. Luo, ini adalah penatua yang Fan dari klan Xiao. Keduanya adalah penatua Wu Hao dan penatua Hu Jia dari Akademi Canaan. Kemudian Xiao Xiao berbisik kepada Suanyuan Yuluo yang berada di sampingnya, "Luo, tolong hargai aku. Jangan bersikap dingin begitu," bisik Xiao Xiao cemberut. Ternyata teman kecil ini bernama Suanyuan. "Hai," ujar Hu Jia menyapa lebih dulu. Suanyuan Yuluo mengerutkan kening dan berkata, "Hai. Dia memang seperti ini, dia tidak cocok dengan orang asing, karena dia sedikit pemalu," ujar Xiao Xiao menjelaskan. Suanyuan menatap Xiao Xiao dengan kejam, jelas menyalahkan Xiao Xiao karena terlalu banyak bicara. Tetapi Xiao Xiao mengabaikannya. "Paman Wu Hao, Bibi Hu Jia, kapan Anda akan kembali ke Canaan Chollege?" tanya Xiao Xiao. "Kami berencana untuk pergi hari ini, masih banyak yang harus diselesaikan di akademi," jawab Wu Hao. "Xiao Xiao, aku dengar kamu dan Xiao Feng juga akan pergi ke akademi untuk mendaftarkan," tanya Hu Jia bertanya. "Ya, aku akan menunggu kakak sepupu Xiao Feng dan Bibi Xiao Yu untuk pergi bersama, mungkin beberapa hari kemudian." "Oh, iya, dia juga akan pergi ke akademi untuk mendaftar," ujar Xiao Xiao menunjuk ke Suanyuan Yuluo.
Keduanya menatap Suanyuan Yuluo, lalu mengangguk, baiklah, kalau begitu kamu harus lebih berhati-hati, jaga guru Xiao Yu dengan baik. Ujar Wu Hao kepada Xiao Xiao. Setelah beberapa obrolan, Wu Hao dan Hu Jia pergi. Nona Xiao Xiao, Tuan Suanyuan, Anda dapat kembali ke kamar untuk beristirahat ketika Anda lelah. Kamar sudah siap untuk Anda berdua, kata penatua Yang Fan di samping dengan hati-hati. Baiklah, terima kasih tetua. Xiao Xiao berterima kasih kepada Yang Fan, dan kembali ke kamar bersama Suanyuan Yuluo. Bagaimanapun, Xiao Xiao telah memurnikan obat dalam 2 hari terakhir, dan keterampilan pemurnian harus cepat ditingkatkan. Suanyuan Yuluo tidak tahu kemana harus pergi, dan dia tidak peduli. Xiao Feng tidak keluar sampai 3 hari lamanya. Keesokan harinya, Xiaoer, kemana saja kamu dalam beberapa hari terakhir ini? Tanya Xiao Feng yang secara alami tidak tahu kapan Xiao Xiao kembali setelah dia pergi hari itu.